Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa sapa teman-teman semua. Dan di video kali ini aku mau berbagi resep untuk ide cemilan ataupun bisa juga untuk ide jualan. Kebetulan di laci itu masih ada makaroni, ini totalnya 1 kilo, tapi aku hanya mau bikin 150 gram aja. Sekarang untuk makaroninya bakal kita rebus dulu di air yang sudah mendidih. Lanjut kita kasih tambah minyak goreng supaya tidak lengket satu dengan yang lainnya. Dan aku juga tadi ada masukin sedikit garam, tapi mohon maaf nggak ke-record ya teman-teman. Oke, sekarang ini bakal kita rebus pakai api sedang aja, kita tutup supaya cepat mekar. Lanjut sambil kita nunggu makaroninya direbus, kita prepare untuk bahan yang lainnya. Di sini nanti aku bakal kasih tambah untuk sosis. Yang aku pakai ini adalah sosis ayam. Teman-teman bebas mau pakai sosis sapi ataupun ayam, bebas. Lanjut bakal aku potong-potong kayak gini aja sesuai selera, mau tanpa dibelah dua dulu juga boleh. Sekarang kita balik lagi lihat ke makaroni yang kita rebus tadi. Nah, kurang lebih kita rebusnya sampai mekar kayak gini ya teman-teman. Jadi ini adalah makaroni khusus untuk direbus. Biasanya makaroni ini tuh untuk campuran sup, untuk bikin makaroni skutel ataupun untuk isian makanan cemilan yang lain. Beda halnya dengan makaroni yang digoreng ya teman-teman. Nah, kalau udah ini bakal aku angin-anginkan terlebih dahulu sebentar. Setelah ini aku bakal prepare untuk perbumbuannya. Nah, untuk bumbunya sendiri ini simpel aja, aku hanya pakai bawang putih yang aku cincang kasar seperti ini dan 1 buah bawang bombay. Ini aku pakai bawang bombaynya ukuran besar. Lanjut ini bakal aku potong-potong juga. Agak kecil tapi tidak terlalu tipis. Jadi kurang lebih cara potongnya seperti ini. Sambil potong teman-teman jangan lupa pada absen dulu. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini boleh tulis di kolom komentar. Kalau udah pada absen, sekarang kita balik lagi ke videonya. Aku bakal panasin minyak goreng kurang lebih segini aja. Sekarang untuk bawang putih dan juga bawang bombaynya kita bakal tumis sampai dia harum, wangi, dan sedikit layu. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau udah dirasa harum, udah layu, masukin untuk sosisnya. Nah, ini sosisnya nggak tahu kenapa warnanya jadi terang begini ya setelah aku edit. Nah, kalau udah ini tinggal kita aduk rata aja sampai aroma sosisnya itu keluar. Lanjut, kalau dirasa udah cukup, wanginya udah keluar, kita lanjut masukin untuk makaroni yang udah kita rebus tadi. Dan tinggal diaduk rata aja. Nah, ini makaroni dari 150 gram aja, kalau udah direbus tuh jadinya sebanyak ini. Lanjut supaya nanti aromanya itu lebih wangi dan lebih enak, aku kasih tambah margarin. Kebetulan di sini aku masih ada minyak samin ya yang udah dibuka, ya udah aku pakai ini aja. Pokoknya untuk margarinnya bebas ya mau pakai merek dari apapun. Lanjut aku pakai saus bolognese ini yang rasa ayam ya teman-teman, karena aku pakai sosisnya yang rasa ayam. Jadi aku pakai saus bolognese-nya yang ayam juga. Nah, aku pakai 1 bungkus plus aku kasih tambah saus cabai. Tambahin juga untuk garam sedikit dan kaldu bubuk. Nah, kalau udah seperti ini, lanjut aja kita bakal aduk merata. Dan usahakan saat mengaduknya ini kecilkan api kompor terlebih dahulu supaya bagian yang paling bawahnya itu tidak lengket dan tidak gosong. Lanjut sekarang kita masukin juga untuk lada bubuk, ini kasihnya sedikit aja dan biar makin wangi aku kasih oregano. Kalau semisal teman-teman gak ada oregano bisa di skip juga nggak apa-apa. Ini tuh udah cukup seperti ini aja tapi rasanya enak banget teman-teman. Nah, ini kebetulan juga kan emang aku ada bahan semua di rumah, jadi ya udah aku bikin cemilan ini aja. Mari kita sekarang icip rasa dulu, ini udah mantep banget, udah enak banget. Aku nggak tambahin gula karena di saus bolognese-nya itu rasanya udah ada manis-manisnya. Nah, ini udah matang untuk isiannya. Sekarang bakal aku dinginkan terlebih dahulu sampai dia hangat-hangat kuku. Jadi jangan panas-panas langsung dibungkus ya teman-teman. Nanti khawatirnya kulit lumpianya itu malah mudah sobek. Nah, ini aku udah siapin ada kulit lumpia, aku beli di warung sayur biasa, ini 1 pak harganya 11.000. Isinya ada 50 pieces sampai 55 gitulah.
Lanjut untuk bahan perekatnya, ini aku hanya mencampurkan terigu dan air aja. Kali ini aku bikin lumpia makaroni bolognese seperti ini. Ini tuh rasanya enak banget teman-teman. Bayangin sih, biasanya tuh kalau saus bolognese itu untuk dicampurin ke spaghetti. Kali ini kita kasih campur dengan makaroni, sosis, dan dibungkus dengan kulit lumpia. Ini rasanya enak banget teman-teman kalau bikin sekalian banyak aja, karena ini bisa dijadiin stok frozen. Nah, bisa juga untuk ide jualan teman-teman, kalau untuk ide jualan tinggal disesuaikan aja untuk isinya seberapa. Kalau misalnya kepengen dijual dengan harga murah, misalnya 2.000, teman-teman untuk isiannya bisa dikurangi sedikit. Nah, tips dari aku, karena ini kan untuk isiannya dia agak setengah basah dan juga dia lumayan berat ya kalau udah dibungkus seperti ini. Jadi tips dari aku, teman-teman bisa gunakan 2 lembar kulit lumpia seperti ini. Nah, kebetulan ini aku bukan untuk jualan, aku bikin stok di rumah aja ya, karena aku bikinnya juga nggak banyak dan nggak open PO. Karena biasanya kalau aku jualan itu selalu open PO dulu baru bikin. Kenapa seperti itu? Harus open PO dulu supaya tidak adanya kerugian, ataupun misalnya nggak habis juga paling sedikit nggak habisnya. Jadi biasanya aku itu bikin sesuai pesanan, paling nggak dilebihin sedikit gitu teman-teman. Nah, ini udah jadi semua, aku totalnya dapat 24 biji. Ini tuh ukurannya gede-gede ya teman-teman, karena aku isinya 2 sendok makan. Kalau semisal teman-teman mau dijual di harga 2.000-an, bisa diisinya 1 sendok makan aja, dan dari 150 gram itu nanti udah bisa bikin dapat banyak banget. Kemungkinan bisa dapat 30 biji ya teman-teman. Nah, ini mau langsung aku goreng aja karena aku mau langsung cemil-cemil. Untuk tips gorengnya, teman-teman usahain minyaknya dalam kondisi panas dulu baru dimasukin, tapi menggunakan api sedang cenderung kecil supaya matang sampai ke dalam dan juga kulitnya itu tidak mudah gosong. Semisal teman-teman mau dibikin frozen, silahkan untuk lumpia yang udah digulung seperti ini, teman-teman bekukan terlebih dahulu. Setelah dibekukan baru bisa ditumpuk 2 atau 3 tumpukan, itu nggak masalah. Jadi jangan baru digulung terus teman-teman langsung tumpuk simpan di freezer, itu nanti yang ada malah lengket satu dengan yang lainnya. Nah, ini aku kasih contoh atau referensi, siapa tahu teman-teman mau untuk jualan bisa dikemas menggunakan mika seperti ini, lalu dikasih saus ataupun dikasih cabai juga boleh. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan kantong kertas seperti ini teman-teman. Nah, kalau aku biasanya kalau jualan gorengan menggunakan kantong kertas seperti ini, menurutku ini jauh lebih simpel dan untuk budget harganya juga lumayan jauh lebih murah. Nah, biasanya cara pengemasannya seperti ini. Aku tekuk 2 ke depan, lanjut aku kasih stiker seperti ini. Kalau nggak ada stiker, teman-teman bisa diganti pakai lakban biasa aja. Nah, ada juga bisa menggunakan kertasnya yang kecil kayak gini. Ini tuh biasanya untuk kayak apa namanya, tahu bulat, kentang goreng, biasanya menggunakan ini. Tapi kalau untuk anak-anak yang beli hanya satu gitu ya, teman-teman bisa menggunakan kertasnya yang kecil seperti ini, kantong kertasnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk harga jual, biasanya aku jual di harga 2.500 sampai 3.000 kalau untuk ukuran besar seperti ini. Kalau mau dijual lebih murah di harga 2.000, silahkan untuk isiannya dikurangin sedikit. Nah, aku mau sepil untuk isiannya kurang lebih seperti ini. Ini menurut aku rasanya udah enak banget. Walaupun ini kita hanya pakai 1 bungkus aja, menurutku itu udah pas takarannya ya. 150 gram untuk makaroni, terus saus bolognese 1 bungkus. Tinggal disantap pakai saus kayak gini aja. Nah, ini nggak kerasa videonya udah mau selesai aja. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.